Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Raspawati dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 33. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh Ibu Rini selaku guru bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan proses dari suatu gejala alam ataupun sosiokultural. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Struktur-struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Biasanya berisi penjelasan atau pengenalan tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian berisi mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Biasanya ditulis dengan kronologis yang tersusun dan terurut. Dan yang terakhir, ulasan. Bagian akhir dari sebuah karangan eksplanasi merupakan ulasan dari gagasan utama yang diusung. Biasanya ditulis dengan kesimpulan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi sama dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebagai teks yang berkategorikan faktual, teks eksplanasi banyak mengandung kata yang bermakna denotatif. Yang pertama ada kohesi. Kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan yang lain sehingga terciptanya pengertian yang koheren. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang ketiga, kalimat tunggal. Kalimat tunggal juga disebut dengan kalimat simpleks. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dan satu verba utama. Dengan kata lain, kalimat tunggal juga bisa disebut dengan kalimat sederhana. Yang keempat, menggunakan istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Yang kelima, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya terdapat atas perbuatan atau aktivitas. Predikat kalimat pasif menggunakan di, ter, ke, dan kata ganti. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.